alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Satu dua. hum fiha khalidun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Satu dua. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah Wa bil walidayni ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu. Satu dua. wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu Wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah. Satu dua. wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakat Thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Satu dua. thumma wallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijun. Satu dua. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijun Wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Satu dua. wa idh tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Oke, langsung kita menginjak. Nah, ini kan agak adem kalau baca Quran dulu, Al-Fatihah dulu. Kadang saya kalau langsung set itu biasanya hati itu kayak pengen tergesa-gesa gitu. Betul, pengennya cepet-cepet. Tapi kalau diawali dengan tartil dulu, ya adem, tenang. Oke, langsung kita ke ayat ke-77. Intisari dari pertemuan kali ini terjemah. Oh, ini saya sudah meneliti tafsirnya, terjemahannya. Ini cerita tentang orang-orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-77 hanya ada dua yang di kotak, yusirruna dan yang kedua yu'linun. Yang pertama yusirruna, yang kedua yu'linun. Oke, yang pertama apa Bapak? Yushiruna Dan yang kedua yu'linun atau yu'linuna. Oke, sekarang kita terjemahkan khusus yang di kotak, dua yang di kotak. Yang pertama yusirruna.
Yusirruna anallaha ya'lamu ma yusirrun. Mereka menyembunyikan. Yusirruna, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan. Yusirruna, mereka sembunyikan. Kalau di sini mereka menyembunyikan, tapi kalau apa? Sembunyikan juga apa? Sama-sama kata kerja tapi beda ini, beda hurufnya. Yang menyembunyikan, sembunyikan. Formal, non formal. Yang formal kan menyembunyikan, yang sembunyikan non formal. Apa? Mereka sembunyikan, menyembunyikan juga boleh. Oke, yang kedua yu'linuna. Yu'linuna, mereka tampakkan. Yu'linuna, mereka tampakkan. Dalam kurung nyatakan, sinonimnya atau persamaan kata. Saya dapat nyatakan itu dari terjemahan yang lain. Kalau di tempat kita kan ini tampakkan, mereka tampakkan atau mereka menampakkan. Saya lebih nyaman tampakkan, itu lebih enak didengarnya. Di terjemahan lain nyatakan, nggak apa-apa, ditulis saja nanti yang bersama-sama nanti tampakkan. Nah, nyatakan sebagai tambahan ilmu, tambahan terjemahan. Oke, sekarang yang pertama dulu kita review dulu. Saya bahasa Arabnya, bapak-bapak terjemahannya khusus yang di kotak, dua yang di kotak di ayat ke-77. Yang pertama, yusirruna, Mereka menyembunyikan. mereka sembunyikan. Yu'linun, Mereka tampakkan. Oke, sekarang kita akan terjemahkan kata demi kata yang tidak di kotak di ayat ke-77. Yang pertama, apa? Kalimat tanya ini. Apakah? Apakah? Nah, di sini wa di situ bukan dan, dia nggak ada artinya, di strip gitu di tempat kita. Jadi kita langsung ke la aja. Apakah la tidak ada? Apakah tidak ada? Dalam kurung seorang pun. Apakah tidak ada? Maksudnya ada di sini kan nanti jadi pertanyaan. Ada tuh benda atau manusia, benda mati atau benda hidup. Nah, keterangannya adalah apakah tidak ada dalam kurung siapapun. Nah, berarti manusia maksudnya, kalau benda hidup, makhluk hidup. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Mereka mengetahui, dalam kurung atau persamaan katanya menyadari. Saya sih lebih condong ke menyadari, tapi apa? Kita ikutin kamusnya aja. Kamus kita mengetahui. Dalam kurung menyadari tambahan terjemahan atau persamaan. Jadi bisa mengetahui, mereka mengetahui atau mereka menyadari. Apakah tidak ada seorang pun mereka menyadari atau yang menyadari? Annallaha, anna sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui, ya'lamu, mengetahui. Nah ini terjemahan baru. Ma kan biasanya diterjemahkan apa yang. Apa itu kan ini, apa itu kan sesuatu bisa benda. Kalau ma itu sesuatu benda mati, tapi kalau ma itu manusia, barang siapa atau siapa saja. Nah, tapi jadi kalau saya lebih nyaman ma di sini dalam konteks ayat ini boleh, apa yang boleh, tapi saya lebih condong ke segala yang. Ma segala yang mereka sembunyikan. Allah tuh mengetahui segala yang mereka sembunyikan.
Jadi ada variasi terjemah gitu. Jadi bukan berarti salah apa yang benar, tapi kita pakai variasi lain. Saya di terjemahan lain. Kalau di terjemahan kita kan ma itu selalu apa yang. Tapi di sini dalam konteks saya ini saya lebih condong atau lebih nyaman menerjemahkan atau sesuatu yang ada nanti di ayat lain itu nanti ada yang ma itu sesuatu yang. Pokoknya dalam konteks ma itu sesuatu yang benda mati. Kalau man itu baru makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan. Segala yang wama yu'limun dan segala yang wama dan segala yang. Oke, sekarang kita terjemahkan ayat 77 yang di kotak dan yang tidak di kotak dari awal ayat lamun sampai wama yu'linun. Oke, kita bersama-sama terjemahkan 1, 2, 3. Apakah tidak ada mereka mengetahui sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka tampakkan. Oke, ini yang kita gara-gara apa? Kita langsung aja. Coba Pak Azmi langsung 77 1, 2, 3. Apakah tidak ada mereka mengetahui sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka tampakkan. Masya Allah. Sekarang lanjut ke ayat ke 78 1, 2, 3. Ada 3 yang di kotak. Ada 3 kata yang di kotak. Yang pertama ummiyuna. Yang kedua amaniya. Yang kedua amaniya. Dan yang terakhir in. In saja in. Ada 3. Yang pertama ummiyuna, yang kedua amaniya, yang terakhir in. Oke, yang pertama apa Bapak? Ummiyuna. Yang kedua Amaniya. Dan yang terakhir In. Oke, sekarang ummiyuna orang-orang yang buta huruf. Orang-orang yang buta huruf. Nah, ini penting saya jelaskan. Kan Rasulullah itu juga dijuluki ummi. Nah, tapi bedanya ini kan Allah menyindir orang-orang Yahudi, ummiyuna mereka. Apa bedanya umminya di ayat ini yaitu orang Yahudi dengan umminya sifatnya Rasulullah? Nah, kalau Rasulullah itu umminya ayatnya jelas orang Yahudi. Ummiyunanya orang Yahudi dia buta huruf, tapi karena mengikuti kesesatan para pemimpin rohim Yahudi itu. Nah, jadi mereka disematkan dijuluki orang-orang yang buta huruf itu karena pemimpin mereka, rohim mereka yang tidak mengimani ke agama Islam plus tidak malah mencemooh Nabi Muhammad. Tapi kalau umminya Nabi Muhammad itu adalah kelebihan atau adalah keistimewaan. Artinya apa? Artinya Al-Quran turun itu bukan dari karangan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu buta huruf itu sama dengan adalah kelebihan, keistimewaan. Justru malah bagus. Seorang Rasul itu nggak tahu apa-apa kan? Ya, inna illa wahyu yuha. Jadi yang disampaikan oleh lisannya Nabi Muhammad itu bukan karena hawa nafsu, tapi memang dari wahyu dari Allah. Justru bagus. Justru itu madah itu adalah pujian bagi para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Dijuluki ummi itu karena dia buta huruf itu malah bagus, karena wahyu yang turun itu originalitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah hanya menyampaikan. Nah, jadi itulah bedanya ummiyun. Nah, ummiyun ini jamak. Kalau ummi saja satu orang, ummiyuna tuh lebih banyak golongan mereka orang-orang Yahudi.
Justru kalau ini ummiyuna di ayat 78 itu merupakan celaan dari Allah, tapi kalau sifat umminya Nabi Muhammad SAW itu adalah kelebihan, keistimewaan, dan sebagai bukti itu bagi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad, oh ini Al-Quran karangannya Nabi Muhammad, dia belajar sama Utsman, sama Abu Bakar, sama orang-orang yang bisa baca tulis, ya ini karangan Nabi Muhammad. Nah itulah justru, loh aku ini ummi, aku tuh nggak bisa baca tulis, kata Nabi Muhammad. Justru semua yang aku sampaikan itu adalah pure 100%, 1000% dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena itu sendiri. Kalian tahu sendiri, aku nggak sekolah, nggak sarjana, nggak bisa baca tulis, nggak bisa baca. Bahkan yang terkenal di Gua Hira, Iqra ya Muhammad, kata mereka Jibril, yang surat pertama kali turun, Al-Alaq 1-5 itu, Iqra ma'ana biqari, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, sampai 3 kali. Aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca, wahai Jibril, aku tidak bisa membaca. Nah itu justru 3 kali diulang tuh untuk menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu memang tidak bisa baca tulis. Nah jadi Iqra ayat 1-5 itu, Al-Alaq itu, jadi itu adalah turun wahyu yang murni dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Nah itu bedanya ummi yang di ayat ini sama ummi sifatnya Nabi Muhammad. Nah itu sangat bertolak belakang. Sama-sama ummi tapi beda cara mensifatinya. Oke, sekarang amaniyah. Amaniyah itu angan-angan. Amaniyah, angan-angan. Yang terakhir in, tidak. In, tidak. Oke, saya bahasa Arabnya, Bapak-bapak terjemahannya khusus yang di kotak di ayat ke-78. Yang pertama, ummiyuna, orang yang buta huruf. Orang-orang yang buta huruf. Amaniyah, Angan-angan. Angan-angan. Yang terakhir in, Tidak. tidak. Oke, sekarang kita terjemahkan yang tidak di kotak. Yang tidak di kotak yang pertama, la, tidak. Wa minhu. Oh, wa minhum, oh ya, lupa. Wa minhum, wa dan minhum. Nah ini minhum, dari sebagian mereka. Dalam kurung orang awam. Wa dan minhum, dari sebagian mereka. Min, dari sebagian. Hum, mereka. Dalam kurung orang awam. Maksudnya sebagian orang ini, sebagian orang Yahudi itu maksudnya siapa? Orang-orang awam. Siapa orang-orang awam itu? Ini orang-orang yang buta huruf, yang kalau zaman sekarang apa istilahnya, yang termarginalkan lah, orang-orang yang lulus sekolah aja enggak gitu lah kalau bahasa kita sekarang. Nah itu ada juga orang-orang Yahudi yang tidak terpelajar kalau bahasa ininya. Oke, wa minhum sudah. Sekarang la ya'lamun, la, tidak. Ya'lamuna, mengetahui. Ya, mereka mengetahui. La, tidak. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Dalam kurung memahami. Tidak mereka mengetahui atau tidak mereka memahami. Nah itu. Alkitab, kitab. Dalam kurung Taurat. Alkitabah, terjemahannya kitab. Maksudnya kitab apa ini? Dalam kurung Taurat. Nah sekarang illa kita ikut kamus kita. Melainkan hanya. Illa, melainkan hanya, atau kecuali hanya, boleh. Dia ada dua tuh, melainkan hanya atau kecuali hanya. Melainkan hanya
Wa dan hum mereka, nah ini kita pakai yang tadi, illa kecuali hanya. Nah, kita pakai dua-duanya, melainkan hanya. Illa yang pertama, melainkan hanya. Ini variasi aja, sudah sama aja ini saudara ininya. Kaidahnya artinya sama aja. Yang illa yang kedua, kecuali hanya, buat variasi. Jadi melainkan, dua-duanya sama, melainkan kecuali itu persamaan kata sinonimnya. Kecuali hanya, yazunnun mereka menduga-duga. Mereka menduga-duga. Ada yang kalau punya kita kalau masalah itu menyangka, mereka menyangka. Saya lihat terjemahan lain itu sepakat tuh semuanya menduga-duga. Saya lebih ikut suara mayoritas menduga-duga. Lebih enak diterjemahkan. Oke, sekarang kita terjemahkan khusus ayat ke-78 dari wa minhum sampai hum wa inhum illa yazunnun. Oke, bersama-sama 1 2 3. Dan dari sebagian mereka orang-orang yang buta huruf, tidak mereka mengetahui kitab, melainkan hanya angan-angan, dan tidak mereka kecuali hanya mereka menduga-duga. Oke, ada masalah Pak Yuda, belum? Langsung Pak Yuda. Oh ya. Kita baru 2 ayat aja, baru mulai ini. Baru belum ada 20%. Oh masih 20%. Oke, sekarang langsung saja Pak Willy boleh. Ya, siap. Dan dari sebagian mereka orang-orang yang buta huruf, tidak mereka mengetahui kitab melainkan hanya angan-angan, dan tidak mereka kecuali hanya mereka menduga-duga. Mereka menduga-duga. Oke, saya akan lambatkan biar Pak Yuda bisa menulis dulu saat ayat 1 dan ayat keduanya. Menginjak ke ayat yang ketiga, ayat ke-79. Ayat 79 ada 1. Nah ini sama aja nih. Fawailun 1, 2, 3, 4 berarti. Karena wailun sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang dikotaki. Yang pertama wailun. Yang kedua yaktubuna. Selanjutnya katabat, dan yang terakhir yaksibuna atau yaksibun. Oke, sekarang Bapak sebutkan yang ada di kotak, khusus yang di kotak 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama apa? Wailun. Yang kedua Yaktubuna. Selanjutnya Katabat. Dan yang terakhir Yaksibun. atau yaksibuna. Oke, yang pertama wailun, celakalah. Yaktubuna mereka menulis. Selanjutnya katabat tulisan. Katabat tulisan. Dan yang terakhir yaksibuna atau yaksibun mereka perbuat. Oke, sekarang terjemahkan. Saya bahasa Arabnya, bapak-bapak terjemahannya.
khusus yang dikotak. Yang pertama, wailun, celakalah celakalah, yaktubuna, mereka menulis katabat, tulisan yaksibun, mereka berbuat. Oke, sekarang kita terjemahkan kata demi kata yang tidak dikotak. Yang pertama, fa maka. Lilladina, bagi orang-orang yang Alkitab, bi dengan aidihim, tangan mereka sendiri. Bi dengan aidihim, tangan mereka sendiri. Sebenarnya tuh ini jamak, tangan mereka sendiri. Tapi karena sudah diwakili dengan mereka, nah berarti kan otomatis tangan tuh terlalu double tuh kalau nggak bagus. Justru mereka itu sudah mewakili banyaknya tangan yang ada di situ. Tangan mereka sendiri, berarti kan lebih dari satu orang. Sementara terjemahan aslinya tangan. Ini jamak ID itu tangannya banyak, beberapa orang itu. Tapi karena sudah diwakilkan dengan him, jadi saya simpulkan tangan mereka sendiri. Summa kemudian yaquluna, mereka berkata, hada ini min dari indi dari sisi min indi dari sisi Allah. Nah, sebelum menerjemahkan liyashtaru, menerjemahkan liyashtaru, tolong dikasih kurung. Dalam kurung dengan maksud. Nah, jadi antara lafaz Allah dan lafaz liyashtaru tolong ditulis dalam kurung dengan maksud. Walaupun nggak ada ininya, nggak ada terjemahannya. Tapi ini nanti biar Bapak paham kenapa mereka menulis ulang, mentafsirkan semena-mena gitu loh. Kenapa mereka sudah tahu Tauratnya datang dengan kalimat dari ayat 1 sampai ayat 10 misalnya, tapi mereka revisi. Nah itu maksudnya yang kubuna tuh BID itu mereka revisi itu, padahal itu udah perintah. Kalau kita kan jelas menafsirkan tuh ada ilmunya, nggak sembarangan tafsir terus nyeleweng dari makna yang sebenarnya. Nah mereka tuh menyelewengkan tafsir, merevisi kitab Taurat itu dengan maksud, nah ini liyashtaru, agar mereka ini menjual. Kalau punya kita, saya ngikutin yang punya kita nih. Kalau menjual, lihat di tafsir yang lain. Saya pakai yang 79 ya. Nah, ini. Menukar. Nah, mereka menukar, agar mereka menukar dalam kurung menjual. Yashtaru itu artinya mereka menjual, mereka menukar. Persamaan katanya saya lihat di terjemahan yang lain itu menjual. Nah, jadi mereka merevisi Taurat itu
dengan maksud agar mereka menukar atau menjual dengan dunia gitu loh. Bihi, sebentar, binya nanti kan bi dengan hi, nanti binya ikut diterjemahkan dengan tamanan. Nah nanti jadi agar mereka menukar dalam kurung menjualnya langsung ke hi, menukarnya langsung terjemahan ke hi, nanti bi-nya ikut ke tamanan. Jadi liyashtaru agar mereka menukarnya, nya itu rujuknya ke kitab, hi itu rujuknya ke kitab, hi maksudnya Alkitab, kitab Taurat. Samanan, nabinya baru ikut dengan harga, samanan, samanan dengan harga, qalila murah, dalam kurung rendah. Murah, qalila murah dalam kurung rendah. Maksudnya apa? Tamanan qalila, mereka tukar wahyu Allah, kitab Taurat dengan dunia. Jadi seakan-akan, yuk saya ajarin Taurat, padahal yang diajarin itu sudah revisi, minta duit lagi. Kalau tak ajarin nanti ini, jadi sudahlah wahyu Allah itu direvisi sesuka hati dia dan menyeleweng lagi. Terus dia tidak menjelaskan secara keseluruhan. Bahkan ada satu lembar Taurat yang dirobek, disembunyikan mereka. Nah, satu lembaran itu adalah rahasia mereka yang tidak ingin mereka akui, yaitu apa? Diutusnya akan datang pada akhir zaman ada nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi di lempiran yang mereka sobek itu ada pengakuan dari kitab Taurat yang diwahyukan dari Allah, tapi mereka nggak mau terima. Disobek yang isinya adalah bahwasanya nabi terakhir itu bukan Nabi Musa atau Nabi Bani Israel, tapi Nabi Muhammad SAW. Yang ada jadi jelas tuh nanti ada nabi terakhir namanya Muhammad, lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah, terus nanti dia akan menguasai Syam. Syam itu Palestina, Jordan, Aljazair. Terus sekarang yang diklaim sama Israel itu dulu namanya Syam. Nah nanti nabi ini akan memiliki ciri-ciri. Yang pertama lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, terus dia akan memiliki kekuasaan di Syam. Nah itu tertulis jelas di kitab Taurat yang disobek sama mereka karena mereka nggak mau ngakuin. Bagi mereka nabi itu ya Nabi Musa yang keren. Dia nggak mau ngakuin. Cuma gitu doang loh. Sampai mereka tuh tahu, makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub di sini ada yang menafsirkan para ulama adalah orang-orang Yahudi. Kenapa maghdub? Mereka tahu tapi tidak mau iman. Tahu sebenarnya orang Yahudi bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, Islam itu agama yang benar. Mereka tahu. Bahkan hadisnya Nabi yang katanya tanamlah pohon gorkot karena orang Yahudi nanti akan bersembunyi di pohon. Sekarang kan mereka nanam pohon itu. Mereka mengiyakan hadisnya Nabi loh, tapi mereka nggak mau beriman. Nah itu masalahnya. Tahu tapi nggak mau gitu, nggak mau beriman. Beda sama orang-orang yang ad-dhalin. Nah itu ada yang menafsirkan orang-orang Nasrani, atau kalau orang Nasrani itu taat beribadah tapi ini salah. Ya sesat, dia membid'ahkan syariat gitu. Kalau orang Yahudi dia tahu syariat, dia tahu Nabi Muhammad itu Nabi Isa, tapi dia nggak mau mengakui. Mereka tetap keras hatinya karena merasa yang paling keren itu Nabi Musa, Nabi yang harus keturunan darah biru, yaitu darah Bani Israel. Mereka anggap Nabi Muhammad tuh, padahal Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Kalau dilihat sejarah nasabnya, Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim, ya sama-sama Bani Israel juga. Nabi Muhammad dan keturunan Bani Israel, tapi mereka nggak mengakuin gitu. Nah itu masalahnya. Qalila, sudah samanan qalila, murah atau rendah. Fa maka
Lahum bagi mereka, lahum bagi mereka, mimma itu min plus ma, min plus ma jadinya mimma, dari setiap, mimma min dari, ma setiap, dari setiap tulisan, aidihim tangan mereka, wa dan aidihim tangan mereka, wa dan lahum bagi mereka, mimma dari segala yang, mimma min plus ma. Nah inilah apa saya jadi pentingnya saya belajar lebih dari satu terjemah itu biar memahamkan. Jadi ma itu tidak selalu apa yang tapi banyak artinya untuk mencocokkan konteks ayat ini pantasnya apa ya, biar nanti cocok dengan terjemahan ayat-ayat yang sebelumnya dan menyambung sebuah ayat setelahnya. Min itu dari, ma segala yang, dari segala yang mereka perbuat. Oke, sekarang kita bersama-sama terjemahkan ayat ke-79 dari fawailul lil ladzina sampai wailul lahum mimma yaksibun. Pelan-pelan saja, relax saja. 1 2 3. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, agar mereka menukarnya dengan harga murah. Maka celakalah bagi mereka dari setiap tulisan tangan mereka, dan celakalah bagi mereka dari segala yang mereka perbuat. Oke, sekarang Pak Hendra, monggo boleh. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah, agar mereka menukarnya dengan harga murah. Maka celakalah bagi mereka dari setiap tulisan tangan mereka, dan celakalah bagi mereka dari segala yang mereka perbuat. Masya Allah. Oke, sekarang selanjutnya ayat ke-80. Ayat ke-80 ada 1, 2, 3. Ada 3 yang dikotak. Yang pertama tamassa, bukan tamasya, tamassa, sintetis. Tamassa. Yang kedua ma'dudah. Karena ini waqaf ya, waqaf kok boleh disambung, boleh diberhenti. Ma'dudah, dan yang terakhir yukhlifa. Oke, kita review dulu yang di kotak khusus yang di kotak. Yang pertama apa Bapak? Tamassa. Yang kedua Ma'dudah. Yang terakhir Yukhlifa. Oke, yukhlifa. Oke, yang pertama tamassa. Tamassa menyentuh. Tamassa menyentuh. Mereka tuh dalam merevisi wahyu Tuhan. Nah ini makanya dalam sejarah orang-orang Yahudi itu sampai Nabi Isa kan, kalau menurut keyakinan kita Islam itu kan yang dalam dibalik disalibnya Mesias atau Yesus atau Nabi Isa itu kan
dari bisikan rahib-rahib Yahudi itu. Tapi ya lagi lebih lagi lihat nih, nanti bapak ketawa nih. Kalau kata guru-guru kami itu gampang kalau pengen menelusuri, mengidentifikasi kejadian-kejadian apa yang terjadi di dunia ini sejarahnya. Udahlah, cuma satu jawabannya, itu tidak lain dan tidak bukan, pasti ada konfrontasi dari yang namanya iblis. Nah itu pasti itu. Haman, pemukanya Haman, terus Korun, terus siapa ulamanya zaman Firaun itu yang Firaun minta doa buat menyesatkan Nabi Musa sampai dibikin film itu. Nah itu saya lupa namanya. Nah itu terus yang penghasutnya orang-orang Bani Israel buat mencari Nabi Isa itu, yaitu tipu daya iblis sana. Nah ini kenapa iblis lihat tamasa, mereka malah sombong. Mereka berkata tidak akan menyentuh kami api neraka. Nah, jadi kesombongan itu muncul ya. Lihat Nabi Adam dan iblis nggak mau sujud ke Adam kan gara-gara ini timbul aba wastakbar, enggan dan congkak atau sombong. Nah ini kan sama ini. Mereka tipu daya setan berhasil untuk iblis dan bala tentaranya berhasil membisikkan kepada hati-hati telinga-telinga orang-orang Yahudi yang sebagian besar mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak ingin masuk Islam, malah menyombongkan diri. Kalaupun kami masuk neraka paling cuma sebentar doang. Ya itu kan ketok banget itu lah, tipu daya iblis itu berhasil itu. Kesombongan itu yang mereka, kalau sudah kesombongan masuk, hilang sudah objektivitas dalam berpikir. Oh maunya saya ini yang benar, kamu salah. Mau apa kamu? Aku lebih tua dari kamu. Itu sama kayak Nabi Muhammad. Kamu tuh nabi, orang baru, masih bocil lah kalau bahasa kita. Kok ujuk ngaku nabi? Kami nih keturunan nabi, mbah-mbah kami nabi, Bani Israel. Kok Bani Israel itu dari sana, dari Syam. Kok ujuk-ujuk Bani Israel ada yang ngaku nabi ada di Mekah, tempat yang tinggalan zaman kan dulu kan Mekah zaman jahiliyah kan tempat yang terisolir itu. Tempatnya ini kumuh, banyak kemaksiatan segala macam. Kok ujuk-ujuk kamu ngaku sebagai nabi itu dari mana asalnya? Kamu hanya makanya amaniyah, mereka hanya berangan-angan semata. Nah, makanya kalau sudah dibutakan dengan kesombongan, nah mereka ya ini justru kebaikan yang datang dari luar padahal mereka tidak mengetahui diabaikan. Yang mereka kalau udah kesombongan merasuki seorang manusia itu pasti menganggap dirinya saja yang benar. Nah itulah yang terjadi dengan. Nah jadi kalau Bapak ingin mengidentifikasi kejadian di masa sekarang, orang suka debat, pengen menganggap dirinya benar, orang lain salah, nggak mau dinasihati segala macam. Nah itu patut diduga itu tipu daya iblis sudah masuk dan bersarang di pikiran dan hatinya. Oke, sekarang tamasa menyentuh ma'dudah yang terhitung. Ma'dudah yang terhitung. Yukhlifa mengingkari. Yang terakhir yukhlifa mengingkari. Oke, sekarang saya bahasa Arabnya, Bapak terjemahannya khusus yang di kotak. Yang pertama, tamassa menyentuh ma'dudah yang terhitung, yukhlifa mengingkari. Oke, sekarang yang kita terjemahkan yang tidak di kotak. Yang pertama, wa qalu, dan mereka berkata, wa qalu, wa dan qalu, mereka berkata. Mereka ini siapa? Dalam kurung orang-orang Yahudi. Dan itu tambahan aja tuh Bapak ditulis boleh. Dalam qalu, mereka ini siapa? Dalam kurung orang-orang Yahudi. Lan, tidak akan. Mereka berkata tidak akan menyentuh kami. Nah kami, lan tidak akan, nah kami, an-nar api neraka, an-nar api neraka,
lan tidak akan kami an-naru api neraka illa kecuali hanya ayyaman beberapa hari. Kalau di terjemahan kita hari-hari. Nah, kan hari-hari berarti banyak. Nah, jadi lebih simpelnya beberapa hari. Ma'dudah yang itu maksudnya kalau di terjemahan lain itu ma'dudah itu cuma saja. Ayyaman ma'dudah beberapa hari saja. Ma'dudah itu artinya saja. Tapi kalau terjemahan kita itu yang dihitung. Tapi saya lebih nyaman yang terhitung. Kalau bocil sekarang kan bilangnya bisa dihitung pakai jari nih. Nah, itu ma'dudah maksudnya bisa dihitung pakai jari. Wah, mungkin cuma 5 hari, mungkin cuma seminggu. Padahal 1 hari di akhirat atau di neraka kan 1000 tahun di dunia. Wah, berarti 1000 tahun mereka 7.000. Itu pun kalau 7 hari. Kalau masuk neraka jahanam yang selama-lamanya, udah nggak ada 7 hari, selamanya di situ. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang dulu meluk agama Islam atau agama rahmatan lil alamin, mudah-mudahan diberikan hidayah yang Allah SWT. Oke, sekarang selanjutnya kul. Katakanlah. Engkau katakanlah. Kul, engkau katakanlah. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Engkau kata ini langsung titah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kul, wahai Muhammad, engkau katakanlah. Engkau di sinilah Nabi Muhammad SAW. Kul, engkau katakanlah. At-takhottum apakah at-takhottum kalian telah menerima. Apakah takhottum kalian telah menerima. Inda dari sisi Allah dan sebuah janji. Dan sebuah janji. Falan maka tidak akan pernah. Falan fa maka lan tidak akan pernah. Allah ahdahu janjinya. Ahdahu ahda janji hu-nya. Atau taquluna kalian mengatakan Allah atas nama Allah. Ala atas Allah, maksudnya itu bersumpah atas nama Allah dulu. Allah atas nama Allah. Nah, Allah di sini maksudnya mereka berani bersumpah atas nama Allah terhadap apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka mengada-ngada yang sampai memperjualbelikan kitab Taurat terus mereka revisi. Atau mereka udah sombong, berani bersumpah lagi atas nama Allah. Sesuatu yang la ta'lamun tidak mereka mengetahui. La tidak ta'lamun mereka mengetahui. Ada tambahan sedikit Bapak. Takhottum kan tadi kalian menerima. Apakah kalian telah menerima? Tadi terjemahannya gitu ya? Iya, apa kalian telah menerima. Kalian telah menerima. Nah, kalian telah menerima. Dalam kurung
Menerima ada apa namanya? Ada sinonimnya bersama katanya. Menerima dalam kurung mendapat kepastian. Menerima kalian telah menerima, atau dalam kurung menerima itu persamaannya adalah mendapat kepastian. Apakah kalian telah mendapat kepastian dari sisi Allah? Nah, atau apakah kalian telah menerima dari sisi Allah? Jadi ada dua terjemahannya. Tapi kita cari pilih yang paling pendek aja dari kamus. Apakah kalian telah menerima dari sisi Allah? Menerima apa? Menerima kepastian. Atau apakah kalian telah mendapat kepastian? Nah, jadi ada dua. Kita pakai yang menerima, mendapat. Yang mendapat itu tambahan ilmunya dari terjemahan yang lain. Oke, sekarang kita terjemahkan satu persatu. Khusus ayat 80 waqalu sampai 'alallahi ma la ta'lamun. Bersama-sama relax saja. 1 2 3. Dan mereka berkata, tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali hanya beberapa hari yang terhitung. Engkau katakanlah, apakah kalian telah menerima dari sisi Allah sebuah janji, maka tidak akan pernah mengingkari Allah janjinya, atau kalian mengatakan atau kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak mereka mengetahui. Oke, Pak Yuda boleh. Dan mereka berkata, tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali hanya beberapa hari yang terhitung. Engkau katakanlah, apakah kalian telah menerima dari sisi Allah sebuah janji, maka tidak akan pernah mengingkari Allah janjinya, atau kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak mereka mengetahui. Sesuatu yang tidak mereka mengetahui. Oke, sekarang ayat 81 cuma satu ya. Bala itu udah nggak apa, kita ikutin kamus kita. Bala itu artinya ya. Cuma itu kok, ya. Jawaban ini kan sebenarnya ayat yang 80 tuh ini pertanyaan. Apakah kan jawab? Apakah kalian telah menerima kepastian dari sisi Allah? Jawabannya ya. Oh iya. Ya. Bedanya dengan na'am, kalau na'am itu positif, jawaban positif iya, tapi masih ada sedikit keraguan di dalamnya. Positif, jawabannya iya juga, na'am. Kalau dia bahasa Arab, apakah kamu seorang pelajar? Na'am. Apakah kamu seorang ayah? Na'am. Tapi kalau bala, bukan bala bencana ya, kan saya pernah dulu ngaji tuh, kok bala artinya ya bukannya bencana. Bala bencana. Bala itu artinya ya, jawaban positif yang 100% yakin, tidak ada keraguan. Tapi kalau na'am sama juga, ya juga, tapi masih ada keraguan. Tapi kalau bala, ya 100% saya yakin. Nah, jadi sudahlah sombong, sudahlah merevisi kitab wahyu Allah, sudahlah menantang dengan siksa neraka. Paling kami kalau masuk neraka cuma disiksa beberapa hari aja. Plus meyakini mereka sok-sokan kami ini ngomong kayak gini itu langsung wahyu dari Allah. Wah, itu kan sudah merevisi, sombong, plus mereka berdusta gitu loh. Apa yang kami lakukan ini sudah kesepakatan, sudah merupakan perjanjian kami dengan Allah. Terus bawa nama Allah lagi. Emang kamu terus Nabi Muhammad nyuruh Allah dari wahyunya nyuruh Nabi Muhammad, wahai Muhammad, coba tanya baik-baik orang Yahudi itu, emang benar apakah kamu sudah menerima janji? Kita sudah janjian nih, bahwasanya kamu yang benar, Muhammad yang salah. Bala katanya, ya.
Jadi kami yang benar, kamu yang salah Muhammad. Di situ seakan-akan jawaban dari mereka tuh mengkonfirmasi bahwasanya yang tidak yang tersirat yang tersurat kan ayat ini, tapi yang tidak tersirat, yang tersirat adalah bahwasanya mereka sudah full dipenuhi dengan kesombongan, yang mana kesombongan itu berasal dari budaya iblis. Muhammad apa Nabi Musa ya Ustaz? Gimana? Nabi Muhammad apa Nabi Musa? Yang ini dia menentang firman-Nya Nabi Muhammad. Yang ini apa namanya? Mereka mengikat. Jadi mereka tuh apa namanya? Berhadapan dengan Nabi Muhammad kan tadi engkau katakanlah wahai Muhammad apa namanya? Seakan-akan gini, Nabi Muhammad tuh dipandang orang-orang Yahudi itu kayak orang ini, nabi yang nggak tahu apa-apa, bodoh gitu loh. Kamu tuh nggak tahu sejarah, yang tahu sejarah tuh kami. Mereka menganggap mereka tuh pintar, tahu Taurat, tahu masa lalu, tahu sejarah para nabi, tahu Nabi Ibrahim, Nabi Musa segala macam. Loh kamu nih yang kemarin sore kok ujuk-ujuk ngaku jadi nabi, ngaku punya agama baru yang namanya Islam, ngaku-ngaku Islam dan Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kamu aja nggak tahu nenek moyang kami, kamu aja nggak tahu nenek kamu tuh darahmu dari mana, kamu tuh keturunan kami atau jadi ya itulah nanti dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, keturunan tetap keturunan aku juga Bani Israil loh. Musa itu juga nenek moyang kakek nenek moyangku. Makanya ketika di 10 Muharram kalau salah puasa Asyura itu ketika ditanya apa namanya, apa yang kalian lakukan di hari ini di tanggal 9 atau tanggal 10 itu, kami berpuasa 10 Muharram itu apa namanya menjelaskan di mana hari tepat di mana Nabi Musa dan bala tentaranya diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun. Makanya kami pengen mendedikasikan khusus hari 10 Muharram ini untuk berpuasa, untuk mengenang. Nah terus juga kedengaran sama Nabi Muhammad. Oke, justru yang berhak untuk menghormati pengorbanan Musa itu adalah aku, bukan hanya kalian. Langsung di waktu itu juga Nabi Muhammad mensunahkan untuk berpuasa di tanggal 10, bahkan di sebelumnya 9, 10, 11 biar nggak sama dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi cuma tanggal 10 aja, 10 Muharram. Tapi Nabi Muhammad juga sahabatnya biar kita tidak sama dengan orang Yahudi, ya Rasulullah, kita berpuasa sebelumnya dan setelahnya. Jadi 3 hari berpuasa disunahkan di tanggal 9, 10, 11 Muharram. Biar kalau 10-nya walaupun kalau cuma 10-nya juga nggak apa-apa. Termasuk sunah Nabi juga, tapi gara-gara sahabat nggak mau sama-sama sama orang Yahudi, mereka berpuasa 3 hari sebelum dan setelah tanggal 10. Sampai mana tadi? Bala, oh ya bala. Ya, dia dalam kurung ini. Nah ini terjemahan yang agak ini realistis. Bukankah demikian? Bala, terjemahan lainnya adalah bukankah demikian? Man, langsung kita terjemahkan yang tidak dikotak karena yang dikotak cuma satu. Man, siapapun, man siapapun kasaba mengerjakan keburukan sayyi'atan, man siapapun mengerjakan kasabah sayyi'atan keburukan wa dan ahatot tenggelam bihi dengannya, ahatot tenggelam bihi dengannya, khoti'atuhu kesalahannya ya
siapapun mengerjakan keburukan dan tenggelam dengannya kesalahannya. Maksudnya tuh kan ada istilah sekarang lingkaran setan, orang yang terjebak dalam lingkaran setan. Nah, maksudnya tenggelam di sini tuh mereka karena sudah di dalam lingkaran setan, mereka sudah nggak bisa membedakan karena saking banyaknya kemaksiatan. Jadi kesombongan itu bermula dari titik nuktatus soda atau titik-titik kemaksiatan, kesalahan yang diremehkan. Awalnya orang jadi sombong itu karena dia meremehkan kesalahan yang kecil, kesalahan lagi menumpuk jadi kesalahan yang besar. Nah, itu jadi wa'ahatub bihi khati'atun, jadi mereka tenggelam di dalam lingkaran setan atau lingkaran kemaksiatan. Faulaika, maka mereka itulah ashabun nar, para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Nanti kita rangkap aja nih, kita langsung sampai ke ayat 83 nih bersama-sama aja. Oke, selanjutnya ayat ke 82. Langsung terjemahkan karena nggak ada di kotak. Waladina dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-solihat, amal soleh, ulaika, mereka itulah ashabul jannah, para penghuni surga, hum fiha khalidun, sama artinya mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Oke, selanjutnya ayat ke-83, ini cukup panjang, yang diterjemahkan cuma al-walidain. Yang dzil qurba juga. Al-walidain dan dzil qurba. Yang pertama, yang dikotak yang pertama al-walidain, kedua orang tua. Ayat ke-83 yang dikotak pertama al-walidain, kedua orang tua. Nah, ini dzil qurba ini kan dibatasi nih, seakan-akan di ada artinya, qurba ada artinya. Kalau ikut kamus ini di itu artinya mempunyai, tapi di terjemahan lain itu langsung jadi satu. Dzil qurba itu artinya kerabat, langsung jadi satu. Dzil qurba itu satu makna, satu terjemahan, yaitu artinya kerabat. Dalam konteks ini kerabat dari orang tua, paman, bibi, om, tante, itu kerabat dekat. Oke, sekarang kita terjemahkan yang tidak di kotak. Wa'id ya, dari wa'id, wa'id, dan dalam kurung ingatlah, dan dalam kurung ingatlah, ketika akhadna, kami mengambil, mitsaqo, perjanjian, Bani Israil. Nah, Bani Israil. Apa isi perjanjiannya? Nah, ini isi perjanjiannya itu dari la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah, ini kata perintah. Janganlah, ta'buduna, kalian menyembah, illa, selain Allah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Wabi, dan dengan
terhadap aja ya. Dan terhadap, saya lebih nyaman dan terhadap kedua orang tua, atau dan kepada. Terhadap aja, dan terhadap wabi, dan terhadap kedua orang tua. Ihsanan, berbuat baiklah. Dan terhadap kedua orang tua, ihsanan, berbuat baiklah. Lagi-lagi kalimat perintah. Wadil kurba, dan nah, wada, wal yatama, dan anak-anak yatim, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, dan orang miskin. Wa qulu, dan qulu, kalian bertutur katalah. Nah, sebenarnya boleh aja kalian berkatalah, tapi di terjemahan itu ada yang lebih sopan, ada yang lebih formal. Dan kalian bertutur katalah. Linnas, li kepada manusia, linnas kepada manusia, dalam kurung siapapun. Nah, manusia di sini tidak hanya kepada golongannya saja, tapi semua manusia yang dia temui, mau dia kenal kek, mau dia tidak kenal kek. Jadi seakan-akan agama kita mengajarkan sopan itu tidak harus hanya kepada yang dikenal, kayak orang tua, kerabat, orang-orang lemah seperti yatim dan miskin, tapi semua manusia, artinya siapapun. Anas di sini kepada manusia dalam kurung siapapun manusianya, tidak mengenal ras, agama, suku. Pokoknya Islam mengajarkan bertutur katalah yang nah ini husna itu dengan sopan. Sementara dengan baik, tapi lebih spesifik, baik itu apa sih? Untuk khusus dalam konteks bertutur kata itu, kalau baik itu kalau berjalan apa yang sopan itu menunduk. Kalau berbicara, itu berbicara itu dengan baik. Yang baik itu maksudnya apa? Dengan sopan maksudnya. Di terjemahan itu ada yang lebih spesifik, baik. Husna itu baik, tapi ada yang lebih spesifik menerjemahkan dengan sopan. Bertutur katalah kepada manusia dalam kurung siapapun dengan sopan. Wa aqimus shalah, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, dan kalian datangkanlah zakat. Kita pakai terjemahan punya kita, atu itu datangkanlah, atau tunaikanlah, atau yang lain itu ada juga, apa-apa. Datangkanlah dalam kurung tunaikanlah juga apa. Itu zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian sudah ngasih janji, tapi kemudian kalian tawallaitum, kalian berpaling. Tsumma, kemudian, tawallaitum, kalian, tawallai, berpaling, dalam kurung mengingkari. Seakan-akan deal ya Allah, oke deal, kita sepakat. Tahu-tahu deal jabat tangan di depan, tapi setelah balik itu malah mengingkari. Berpaling di sini maksudnya dia mengingkari. Bukan berpaling, hanya berpaling badan, balik kanan gerak itu enggak, tapi berpaling di sini maksudnya mengingkari. Kalian berpaling dalam kurung maksudnya mengingkari. Illa, kecuali qalilan, sebagian kecil. Nah, jadi ini
Sebentar ini kalau dimasukin ke teori konspirasi Titanic itu dia fakta dan teori konspirasi, tapi waktu kita nggak cukup dalam yang saya jelaskan. Ini ada teori konspirasinya Titanic itu yang orang Yahudi 6 orang, 3 orang setuju berdirinya Federal Reserve atau Bank Dunia, 3 orang ini nggak setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju itu masuk kapal Titanic, faktanya dia tenggelam, tapi teori konspirasinya 3 orang Yahudi temannya ini, jadi Yahudi membunuh sesama Yahudi karena, nah ini sebagian kecil. Jadi orang Yahudi itu ada yang sepakat untuk memusuhi Nabi, ada yang sebagian kecil dari mereka, yuk iman yuk, kayaknya lebih logik agama Islam daripada agama kita. Kalian tuh kita ini kayaknya selama ini memerangi Muhammad tanpa dasar atau tanpa logika yang benar. Tapi sebagian kecil, tapi mayoritas tetap menentang. Nah, sama kayak di teori konspirasi. Jadi ada orang Yahudi yang di teori konspirasi Titanic itu faktanya memang ada yang 3 yang meninggal, 3 orang yang menentang berdirinya Federal Reserve. Tapi ada 3 orang yang 3 orang diselamatkan, nggak dapat tiket masuk Titanic, tapi yang 3 orang lagi. Nah, itu teori konspirasinya. 3 orang yang setuju berdirinya Federal Reserve atau bangunnya itu memang pengen ngebunuh, jadi Yahudi membunuh sesama Yahudi. Bayangin loh, sesama Yahudi loh saling Rockefeller ilah kalau lain, saya langsung ingat ini masuk ini yang sebagai kecil. Jadi ada yang berpaling, ada yang tetap beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka syahadat beriman kepada Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagai kecil lagi, ilah qalila minkum dari kalian. Minkum dari kalian, wa antum dan kalian. Nah, 2 kali itu kalimatnya. Minkum dari kalian, wa antum dan kalian, mu'ridun. Kalau di sini orang-orang yang sebenarnya mu'ridun sama tawal itu kalau kita disamakan sama-sama berpaling, tapi saya compare atau bandingkan sama terjemahan yang lain, itu ada yang lebih pas itu. Orang-orang yang membangkang. Mu'ridun, orang-orang yang membangkang. Maksudnya tuh illa qalila, sebagian kecil dari kalian tuh taat ikut Nabi Muhammad, meluk Islam, tapi sebagian yang lain malah membangkang. Mu'ridun, orang-orang yang membangkang. Oke, selanjutnya ayat yang terakhir. Nah, ini sama aja nih, wa id akhadna, dan dalam kurung ingatlah, dan dalam kurung ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaq, perjanjian, sama kayak yang ayat 83, mitsaq qakum. Oh, perjanjian bersama kalian, perjanjian minta pokok perjanjian dengan kalian, minta perjanjian dengan kalian, dan ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Apa isi perjanjiannya? La tasfikuna dima'akum. La tasfiku, tidak boleh. Tidak boleh. La di sini artinya tidak boleh. Tasfikuna, kalian menumpahkan. Tasfikuna, kalian menumpahkan dima'akum, darah kalian. Dima'akum, darah. Maksudnya darah kalian tuh jangan membunuh, jangan saling membunuh gitu loh, jangan saling membunuh, baik itu orang lain atau suku kalian. Bahkan orang Yahudi itu membunuh
sukunya sendiri, rasnya sendiri. Kalau nggak cocok, makanya dikatakan illa qalila, hanya sebagian kecil. Mereka membunuh yang nggak sependapat dengan mereka, diasingkan, bahkan dibunuh. La tasfiku dima'akum wala tukhrijun dan janganlah kalian mengeluarkan wala dan janganlah tukhrijun kalian mengeluarkan dalam kurung mengusir. Satu lebih condong ke mengusir, dan janganlah kalian mengusir. Tapi apa? Dan janganlah kalian mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian, min dari diari. Oh, ini tadi lupa. Diari itu artinya kampung halaman. Kampung halaman kalian. Tidak boleh kalian menumpahkan darah kalian, dan janganlah kalian mengeluarkan atau mengusir diri-diri kalian min diyarikum, dari kampung halaman kalian. Tsumma, kemudian aqrartum, kalian telah berikrar. Aqrartum, kalian telah berikrar. Kalian telah berikrar dalam kurung untuk menerimanya. Maksudnya berikrar untuk menerima perjanjian itu. Karena sudah intinya sepakat itulah. Dan kalian telah berikrar dalam kurung untuk menerimanya. Wa antum, dan kalian sendiri. Wa antum, dan kalian sendiri tashhadun, kalian menyaksikan. Tashhadun, kalian menyaksikan dalam kurung memberi kesaksian, testimonial. Padahal mereka yang deal sendiri, mereka yang bikin perjanjian sendiri, terus di ACC sudah, tapi mereka sendiri yang mengingkari perjanjian mereka. Nah itu. Oke, sekarang kita terjemahkan bersama-sama dari Bala ya. Iya. Ya, dari Bala sampai ayat ke-84. Wa antum tashhadun, bersama-sama pelan-pelan saja, dan napasnya 1, 2, 3. Ya, siapapun mengerjakan keburukan dan tenggelam dengannya kesalahannya, maka mereka itulah para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal, dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka mengerjakan amal soleh, mereka itulah para penghuni surga. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dan ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel,
Janganlah kalian menyembah selain Allah, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, dan kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan kalian bertutur katalah kepada manusia dengan sopan, dan kalian dirikanlah sholat, dan kalian datangkanlah zakat, kemudian kalian berpaling kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian orang-orang yang membangkang. Dan ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, tidak boleh kalian menumpahkan darah kalian, dan janganlah kalian mengeluarkan diri-diri kalian dari kampung halaman kalian, kemudian kalian telah berikrar, dan kalian sendiri kalian menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah terjemahkan. Nanti kalaupun ada yang lengkap semua ya, ada yang ditulis ya. Ada yang ketinggalan, mungkin ada yang belum ditulis artinya, satu kata, dua kata, boleh ditanyakan. Alhamdulillah teman-teman kali ini cukup sekian untuk kandungan ayat nanti sejarah menyusul. Saya kandungan ayat itu khusus bagian paling umum itu makanya saya ngejarnya agak keteteran kalau kandungan ayat masih sampai ayat 27. Nanti lah insyaallah, mudah-mudahan doakan saya semoga sehat biar bisa mengejar ketertinggalan dari kandungan ayat yang belum sempat saya share di grup. Oke, ada yang ditanyakan Bapak? Jelas semua ya, kita terjemahkan semua. Oke, sekarang kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.